Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengembangan ketahanan melalui pemulihaan konvensional, mekanisme ketahanan penyakit tanaman, dan hubungan antara ketahanan tumbuhan dan patogen. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Arka Radana, NIM 150. Igede Made Kresna Rimbawa, NIM 152. Saya Nandita Linggasari, NIM 155. Saya Bramantyo, NIM 156. Saya Muhammad Ilham Yulianto, NIM 157. Oh, Sariul. Saya Ahmad Irfan Dava, NIM 158. Saya Muhammad Fariasan, NIM 164. Saya Anissa Erkawati, NIM 168. Adapun hal yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama itu bagaimana pengembangan ketahanan melalui pemulihaan konvensional, yang kedua apa saja mekanisme ketahanan penyakit, dan yang ketiga bagaimana hubungan antar mekanisme ketahanan dan ketahanan penyakit. Yang pertama, pendahuluan. Secara umum tumbuhan dapat bertahan dari serangan patogen tersebut dengan kombinasi sifat pertahanan diri yang dimilikinya, yaitu sifat-sifat struktural yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan menghambat patogen yang akan masuk dan berkembang dalam tumbuhan, dan reaksi-reaksi biokimia yang terjadi dalam sel dan jaringan tumbuhan yang menghasilkan zat beracun bagi patogen, atau menciptakan kondisi yang menghambat pertumbuhan patogen pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya, pengembangan ketahanan melalui pemulihaan tanaman konvensional. Pemulihaan tanaman atau plant branding didefinisikan sebagai suatu paduan antara seni, art, dan ilmu sains atau sains dalam merakit keragaman genetik dari suatu populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang lebih baik atau unggul. Itu untuk beberapa karakter penting tertentu dari sebelumnya. Tujuan pemulihan tanaman adalah untuk memperoleh atau mengembangkan varietas agar lebih efisien dalam penggunaan unsur hara, sehingga memberi hasil tertinggi per satuan luas dan menguntungkan bagi penanaman serta pemakai. Lalu organisme pengganggu tanaman atau OPT merupakan faktor pembatas produksi tanaman, baik pada tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Kerugian akibat hama dan penyakit diperkirakan mencapai 37% dari produksi pertanian di seluruh dunia dan diakibatkan oleh serangga hama. Pemulihaan tanaman secara konvensional dapat menggunakan gen tahan yang berasal dari tanaman, baik dari spesies yang sama atau kerabat liar. Penggunaan varietas tahan merupakan cara pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan. Mekanisme ketahanan tanaman. Apabila suatu spora cendawan tiba pada permukaan tanaman pada kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi perkecambahan spora dan perkembangan selanjutnya, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, itu tidak terjadi hubungan antara tanaman dan parasit. Lalu tanaman antagonistik terhadap parasitnya. Lalu patogen antagonistik terhadap tanamannya. Selanjutnya, antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Lalu yang kelima, penyesuaian timbal balik antara tanaman dan patogen. Respon tanaman akibat serangan patogen. Respon tanaman akibat serangan patogen dibagi dua, ada mekanisme resistensi secara aktif, mekanisme resistensi pasif. Mekanisme resistensi aktif itu terjadi setelah tanaman diserang patogen. Mekanisme ini mencegah perkembangan patogen hasil sifat-sifat fisika dan kimia tumbuhan yang membatasi perkembangan patogen. Lalu mekanisme resistensi pasif itu terjadi sebelum tumbuhan terinokulasi patogen.
Mekanisme ini berfungsi untuk mencegah perkembangan patogen lebih jauh. Selanjutnya yaitu ada ketahanan mekanisme aktif. Ketahanan aktif ini pada dasarnya akan bereaksi untuk melindungi tanaman ketika tanaman itu sendiri telah mengalami serangan dari patogen. Nah, ketahanan ini dibagi menjadi 4, yaitu ketahanan histologi, yaitu ketahanan histologi adalah sistem kekebalan dari tanaman yang dilakukan oleh salah satu bagian tanaman berupa jaringan dari tanaman itu sendiri. Contohnya adalah pembentukan sel gabus. Yang kedua yaitu ketahanan seluler. Ketahanan ini merupakan sistem kekebalan dari tanaman yang dilakukan oleh salah satu bagian dari tanaman yang berupa sel. Yang ketiga adalah ketahanan hipersensitif. Sistem kekebalan dari tanaman ini dilakukan oleh salah satu bagian tanaman berupa inti dari sel tanaman. Contohnya adalah reaksi nekrotik. Dan yang terakhir adalah ketahanan escape, yaitu ketahanan dengan cara penghindaran dan melalui waktu. Next. Selanjutnya yaitu adalah ketahanan mekanisme pasif. Ketahanan ini merupakan jenis mekanisme yang sudah ada sebelum tanaman itu terinokulasi oleh patogen yang berfungsi untuk mencegah jangan sampai masuk atau untuk mencegah perkembangan patogen lebih jauh lagi. Nah, untuk ketahanan mekanisme pasif ini dibagi menjadi 3, yaitu ketahanan mekanis, ketahanan kemis, atau ketahanan kimiawi, dan terakhir ketahanan subtraktif atau ketahanan fungsional. Next. Nah, selanjutnya ada ketahanan kimiawi aktif. Ketahanan kimiawi aktif ini merupakan hasil interaksi dengan patogen, reaksi bersensitif, detoksifikasi toksin patogen, lalu ada pembentukan fitoaleksin, menghambat perkembangan patogen. Ketahanan kimiawi pasif. Susunan kimiawi kandungan sel tanaman yang tidak cocok bagi patogen, adanya substansi yang menghambat enzim pektolitik dan hidrolisis patogen, tak tersedianya senyawa tertentu bagi patogen, tumbuhan tidak peka terhadap toksin patogen. Contohnya itu yang pertama ada kandungan gula reduksi kurang, ada umbi kentang tahan busuk dan lunak. Yang kedua ada anti jamur pada tomat muda yang mengandung tomatin. Oke, selanjutnya untuk ketahanan fungsional itu ada 2, yaitu terhindar dari serangan patogen dan escape karena tak sesuai fasenya, yaitu lingkungannya tidak cocok. Nah, kemudian next, Mas. Nah, ketahanan ini dibagi menjadi 2, yaitu ketahanan vertikal dan horizontal. Untuk ketahanan vertikal, yaitu ditentukan satu gen atau monogen, atau juga dapat beberapa gen. Kemudian, ketahanan tingkat tinggi jangka pendek, kemudian bekerja setelah patogen masuk, lalu menunda epidemi, dan efektif terhadap beberapa ras atau strain patogen. Kemudian untuk ketahanan horizontal, yaitu diwariskan poligenik atau banyak gen. Kemudian ketahanannya rendah. Selanjutnya bekerja sebelum dan sesudah patogen masuk. Dan yang terakhir yaitu mengurangi pembentukan spora atau menurunkan epidemi. Nah, selanjutnya ada hubungan antara ketahanan tumbuhan dan patogen. Yang poin A itu ketahanan tumbuhan dan virulensi patogen. Kemudian ada ras patogen dan ketahanan tumbuhan. Next. Untuk ketahanan tumbuhan dan virulensi patogen, ketahanan tumbuhan dapat patah oleh munculnya ras-ras patogen baru yang disebabkan oleh dibagi menjadi 3 hal, yaitu jamur, bakteri, dan
bakteri dan virus juga nematoda. Yang pertama itu jamur, antara lain mutasi, hibridisasi, heterokaryosis, rekombinasi paraseksual. Yang kedua itu mekanisme variasi pada bakteri, antara lain mutasi, transformasi, konjugasi, transduksi, dan DNA bakteriofage. Yang ketiga itu mekanisme variasi pada virus dan nematoda, mutasi dan rekombinasi gen. Kemudian yang B yaitu ras patogen dan ketahanan tumbuhan. Nah itu ada ketahanan vertikal dan horizontal. Nah, ketahanan vertikal itu bila satu varietas lebih tahan terhadap beberapa ras penyakit daripada yang lainnya, maka ketahanan itu disebut vertikal. Nah, terus ciri-cirinya itu yang A biasanya itu diwariskan oleh gen tunggal atau hanya sejumlah kecil gen. Yang B relatif mudah diidentifikasi dan banyak dipakai dalam program perbaikan ketahanan genetik. Yang C biasanya dikaitkan dengan hipotesis gen for gen. Yang D menghasilkan ketahanan genetik tingkat tinggi, tidak jarang mencapai imunitas. Tapi jika timbul biotip baru, maka ketahanan ini akan mudah patah dan biasanya tanaman menjadi sangat rentan terhadap biotip tersebut. Dan yang terakhir itu biasanya menunda awal terjadinya epidemi. Tapi apabila terjadi epidemi, maka ketahanannya tidak akan berbeda dengan kultivar yang rentan. Yang ketahanan horizontal itu adalah bila tanaman inang sama efektifnya terhadap semua ras penyakit. Daya kerja tanaman dan horizontal akan menurunkan epidemik setelah terjadinya serangan. Dalam bidang hama yang dinamakan hutan horizontal digambarkan sebagai situasi di mana sederetan varietas berbeda tidak menunjukkan perbedaan interaksi bila diinvestasi oleh biotip serangga yang berbeda. Nah, ciri-cirinya itu diwariskan poligonik atau banyak gen. Yang B ketahanannya itu rendah. Yang C bekerja sebelum dan sesudah patogen masuk. Yang D mengurangi pembentukan spora atau menurunkan epidemi. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pengembangan ketahanan melalui pemulihan konvensional dilakukan dapat menggunakan gen tahan yang berasal dari tanaman, baik dari spesies yang sama atau dari kerabat liarnya. Penggunaan varietas tahan merupakan cara pengendalian yang efektif dan juga ramah lingkungan. Pemulihan konvensional yang dilakukan adalah persilangan, di mana tanaman yang memiliki gen tahan disilangkan dengan tanaman dengan tujuan menghasilkan tanaman yang tahan sehingga akan banyak tanaman tahan. Kemudian mekanisme ketahanan tanaman terjadi pada saat patogen kontak dengan tanaman, di mana akan terjadi respon antara keduanya. Respon dari tanaman akan menghasilkan ketahanan mekanis, ketahanan kimiawi, ketahanan fungsional, dan juga ketahanan vertikal horizontal. Kemudian hubungan antara mekanisme ketahanan dan juga ketahanan penyakit dibagi menjadi dua, yaitu ketahanan tumbuhan dan virulensi patogen, dan yang kedua ras patogen dan ketahanan tumbuhan. Ketahanan tumbuhan dan virulensi patogen mengacu pada patahnya pertahanan tanaman akibat ras-ras baru dari mutasi, hibridisasi, heterokaryosis, rekomendasi gen, transformasi, konjugasi, dan juga DNA bakteriofage. Sedangkan ras patogen dan ketahanan tumbuhan mengacu pada ketahanan vertikal dan horizontal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.